Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Nurfirta Monariska atau biasa disapa dengan Mona. Mona adalah seorang data scientist untuk Microsoft Seattle. Jadi perbedaan zona waktu kita ini lumayan jauh. Untuk Mona kami persilahkan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Hai, Sobat Indonesia Belajar. Kenalkan nama aku Mona. Dan seperti yang tadi Mas Budi bilang, aku sekarang tinggal di Bellevue, Washington. Itu semacam BSD-nya Seattle gitu. Dan ya, saya sekarang bekerja sebagai data scientist di Microsoft. Oke. Oh ya teman-teman, sekadar info nih, saya dan Mona ini saling kenal melalui salah seorang teman kami yaitu Mbak Leni Damayanti. Kebetulan di akhir 2020 yang lalu, saya terlibat dalam kepanitiaan PyCon ID. Dan Mbak Leni saat itu menyarankan saya untuk reach out Mbak Mona sebagai invited speaker. Akhirnya saya mulai melakukan penelusuran dan menemukan bahwa Mona ini adalah seorang data scientist yang luar biasa sekali. Nah, di sesi podcast kali ini kita akan ajak Mbak Mona untuk bincang-bincang seputar data science. Oh ya Mona, untuk memulai sesi podcast kita kali ini, kalau menurut Mona sebagai seorang praktisi nih di bidang data science, bisa nggak dijelaskan secara sederhana apa itu data science dan bagaimana hubungannya dengan bidang data lainnya? Jadi data science itu sendiri sebenarnya adalah disiplin ilmu yang menggabungkan data dan teknologi informasi sedemikian hingga kita bisa mengambil kesimpulan atau mengambil value dari data. Gampangnya kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan kita ibaratkan, misalkan nih kalau aku cerita ke orang awam ya, kita ibaratkan sama sesuatu tuh biasanya aku ngeibaratin kayak masak. Jadi masak tuh banyak stepnya kan. Kalau kita mau masak itu ada nyiapin bahan, prepping bahan, ada mikirin mau masak apa, terus habis itu ada masaknya itu sendiri, proses masaknya itu sendiri, terus ada penyajian masakan, ya kan? Betul, betul, betul. Nah, data science itu sendiri itu sebenarnya kalau dalam proses ini, itu adalah proses masaknya itu sendiri. Gimana caranya kita mengolah data yang sudah dipersiapkan, gimana kita mengolah bahan, di sini bahannya adalah data yang sudah dipersiapkan oleh data engineer sebelumnya. Terus gimana caranya kita bisa ngasih bumbu di situ, gimana caranya kita bisa masangin tools yang tepat, mau pakai panci atau mau pakai oven, sedemikian hingga nantinya kita bisa menyajikan sebuah hidangan yang gampang disantap oleh orang yang membutuhkan hidangan tersebut, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, oke. Wah, ini analogi yang sangat menarik sekali. Saya belum pernah loh menerima dan mendapatkan analogi memasak untuk data science. Ini very interesting Oke. ini. Oke, oke, oke. By the way, bisa dong diceritakan ke teman-teman di sini awal mula Mona sampai bisa terjun di bidang data science. Awal mulanya sebenarnya ini balik ke 10 tahun lalu kali ya, aduh ketahuan tua. Jadi 10 tahun lalu itu aku pertama kali masuk S1, masuk kuliah. Aku dulu S1 di Teknologi Informasi UGM. Nah aku tuh dasarnya sebenarnya kepo banget, jadi aku suka banget lihat-lihat data, aku suka banget kepo lah. Kayak zaman dulu kan ada Twitter, Friendster, Facebook udah mulai ada. Itu aku suka banget mencari tahu hal yang aku pengen tahu dengan cara kepo. Nah waktu itu, waktu aku masuk UGM punya klaim bahwa kita 15% masuk dari jalur SNMPTN, 50% masuk dari ujian mandiri, 35% dari ujian penelusuran bibit waktu itu. Jadi ceritanya waktu itu saya nggak lulus penelusuran bibit, jadi waktu itu jadi kayak pasukan sakit hati, ya masa sih gitu. Tapi saya masuk 50% di bagian ujian tulisnya. Terus yang saya lakukan waktu itu, waktu saya sudah diterima, jadi kan zaman dulu UGM tuh ada kayak list siapa aja yang diterima. Itu saya telusurin satu-satu, setiap jurusan saya liatin satu-satu. Terus habis itu saya cek nomor registrasinya. Di nomor registrasinya itu ada tuh dia masuk, kalau kode sekian masuk jalur penelusuran bibit, kode sekian masuk apa-apa-apa. Terus saya liatin satu-satu tiap jurusan, terus saya summary-in tiap jurusan, saya bikin semuanya buat kayak beneran ngebuktiin gak sih proporsinya segitu. Nah dari situ tuh little did I know gitu, itu tuh ternyata
quote and quote kerjaan data science gitu, kepo data, cari data sendiri, dan ternyata saya suka banget ngulik hal-hal kayak gitu. Sampai akhirnya tahun 2013, 2014 saya skripsi. Waktu itu saya lagi suka Twitternya zaman itu. Jadi saya termasuk anak Twitter lama, dan zaman waktu itu baru pertama kali, kayaknya baru awal-awalnya dikenalin ada yang namanya Twitter Stream. Jadi kita bisa ngambilin Twitter, yang ngambilin Twitter sih, ada API-nya untuk ngambilin Twitter gitu, pakai keyword tertentu. Waktu itu kan lagi pemilu pertama Jokowi Prabowo tuh. Nah, saya penasaran siapa kira-kira yang sentimennya paling positif di Twitter. Jadi saya bikin sentimen analysis tentang Prabowo versus Jokowi zaman itu 2014 sebagai skripsi, dan saya merasa tertarik banget, wow, dunia data ini menarik sekali gitu. Tapi waktu itu belum ngetop ya nama data science, waktu itu namanya masih data mining kali ya, pokoknya belum ngetop lah data science. Sampai akhirnya 2014 saya ke Amerika. Jadi mantan pacar saya, suami saya sekarang dapat kerjaan di Amerika, saya ikut ke Amerika. Waktu itu saya jadi ibu rumah tangga aja gitu, nggak apa-ngapain awalnya. Terus abis itu saya ambil course. Waktu itu udah mulai tahu tuh, oh ternyata ngulik-ngulik hal tersebut tuh namanya data science. Terus saya cari siapa tahu ada course-nya, ternyata ada gitu, course-nya di Coursera, di Udemy, saya cobain. Terus habis itu saya merasa kayaknya course aja nggak cukup gitu, tapi saya suka sekali bidang ini. Terus saya lanjut S2 di NYU, di New York University waktu itu, ambil Urban Informatics. Jadi itu gabungan antara data science sama urban planning. Lulus, terus udah habis itu dapat kerjaan di perusahaan consultancy civil engineering sebagai data scientist, dan sampai sekarang jadi data scientist gitu. Wow, ini menarik banget ya. Jadi awal mulanya memang karena ini ya, rasa penasaran, dan rasa penasarannya itu mau dibuktikan dengan data ya. Ini wow, ini kisah yang sangat-sangat menarik banget nih, very interesting. Jadi ada sedikit seperti apa ya, mentalitas orang detektif nih kelihatan ini ya. Iya, benar banget. Jadi dulu waktu itu saya suka banget baca komik detektif gitulah ya. Nerdy. Iya. Wah, ini interesting. Oh ya Mona, dirimu ini kan seorang data scientist untuk Microsoft. Bisa nggak dijelaskan ke teman-teman di sini apa sih kerjaan keseharian Mona dengan role tersebut? Jadi keseharian aku sebagai data scientist di Microsoft itu sebenarnya beda-beda ya dari minggu ke minggu, dan di Microsoft sendiri itu data scientist-nya ada banyak. Jadi ada banyak, kita punya banyak tim data scientist, dan satu tim dengan tim lainnya tuh kerjanya bisa beda banget. Ya nggak 180 derajat sih, tapi beda banget lah, tergantung divisinya apa, sama tergantung stage produk itu sendiri sudah sedewasa apa, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri kerja di cyber security, saya kerja di endpoint detection and response. Kalau teman-teman di cyber mungkin tahu. Dan produk di Microsoft sendiri itu sebenarnya sudah cukup dewasa, karena Microsoft kan punya Defender, jadi sudah cukup dewasa. Tapi si sub produk yang saya kerjakan ini sebenarnya masih agak baru. Jadi saya kerjanya mirip-mirip kayak startup dikit-dikit. Jadi apa yang saya kerjakan sehari-hari sebenarnya mungkin sama kayak data scientist pada umumnya. Saya biasanya brainstorming sama security researcher, sama orang yang punya domain knowledge security-nya. Kita sebenarnya butuh apa sih sekarang di produk kita, deteksi apa yang kita butuhkan sekarang gitu. Contohnya sekarang nih yang lagi hot itu human operated ransomware. Jadi orang-orang berusaha, kalau teman-teman nonton startup deh, startup drama Korea, di situ kan ada si Dosan dan teman-teman berusaha menghilangkan ransomware. Nah itu juga sebenarnya kerjaan aku juga. Oh seru ya. Aku berusaha menghilangkan ransomware itu, tapi pakai data science. Nah gitu, jadi awalnya kita brainstorming dulu apa yang mau kita kerjain sama security researcher. Terus habis itu yang saya lakukan ngumpulin data, kita punya telemetri apa aja sih gitu, kita kumpulin. Terus habis itu dianalisis, kira-kira apa aja yang bisa dijadiin feature.
Terus habis itu diskusi lagi sama security researcher, ini aku ada ide ABCDFG untuk jadiin feature, bisa nggak ya? Jadi kita back and forth diskusi gimana caranya kita bisa deteksi ini. Terus habis itu yang saya lakukan adalah training datanya. Kalau misalkan udah mantap, oh ini bisa kayaknya bagus, kita training datanya. Kalau udah di training, udah bagus hasilnya, yang saya lakukan selanjutnya adalah deploy modelnya ke produk. Jadi tim data scientist yang saya dalam ini, yang saya di mana saya di dalamnya ini, kebetulan semi machine learning engineer gitu. Jadi kita harus bisa mendeploy model yang kita kerjakan sendiri. Jadi saya ada waktu untuk deploy juga. Jadi kalau misalkan di stage-nya udah selesai training deployment, saya harus ngoding juga untuk ngedeploy model ini. Terus kalau udah ke deploy, yang saya lakukan kemudian monitor hasilnya. Jadi kita banyak eksperimen, kita banyak A/B test, kita monitor hasilnya kira-kira dari semua model, dari semua strategi deteksi, mana yang hasilnya paling bagus. Terus habis itu diaktifkan, kita nyebutnya turning on to customer facing. Terus semua customer habis itu dapat feature-nya gitu. Oke. Wow, ini interesting banget ya. Ini saya jarang-jarang sih menemui kasus implementasi data science untuk cyber security, dan ini ternyata menarik banget ya. Karena kalau dari apa yang saya baca ini ya, security threat itu kan sekarang lebih sneaky ya. Karena kalau dulu kan bisa dideteksi dengan menggunakan fingerprinting ya. Dengan melewatkan hash function, dapat hash value-nya, kita dapat fingerprint-nya. Dan cara seperti itu katanya sekarang ini udah nggak efektif lagi ya. Oh, sudah sangat tidak. Itu udah kayak kuno banget, super kuno. Soalnya si attacker zaman sekarang ini udah pintar juga. Mereka tahu strategi itu kan. Jadi mereka bikin script lah, bikin AI juga, entah gimana caranya supaya si fingerprint-nya ini diulang-ulang. Jadi kayak si binary-nya ini diubah dikit sedemikian hingga fingerprint-nya tuh ganti jauh gitu. Terus habis itu nggak bisa dideteksi, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita udah nggak bisa ngandelin fingerprint lagi, itu udah nggak bisa. Wow, ini luar biasa banget nih. Oh ya, Mona, mungkin bisa juga diceritakan ke teman-teman di sini nih beberapa data science project lain yang berkesan bagi Mona. Ya, jadi sebenarnya saya udah jadi data scientist itu dari 2015 kali ya. Jadi sebelum saya kuliah tuh sebenarnya saya pernah part time jadi data scientist di Cellstock waktu itu namanya. Terus jadi Sorabel, terus kan udah nggak ada startupnya, startup Indonesia. Tapi habis itu seperti yang tadi sudah saya bilang, habis kuliah S2 di sini, saya kerja di perusahaan consulting firm di US di bidang civil engineering, namanya Arcadis. Dan di situ sebenarnya adalah masa-masa di mana saya ngerjain proyek yang asyik-asyik. Soalnya proyeknya sangat berhubungan dengan kehidupan manusia gitu kan, urban planning kan. Nah, salah satu proyek yang masih saya ingat sampai sekarang itu proyek saya bersama kantor saya yang lama untuk kota New York, untuk New York City. Jadi waktu itu problemnya adalah New York City zaman itu, tahun itu punya masalah pengambilan sampah untuk komersial. Jadi sampah-sampah yang diangkut sama sampah-sampah restoran, sampah-sampah kantor gitu-gitu, itu biasanya diangkut sama perusahaan angkut swasta. Nah, perusahaan angkut swasta ini ada banyak banget perusahaannya, ada kayak 200-an gitu. Semua orang bisa jadi pengambil sampah gitu. Jadi banyak masalah, ada persaingan harga yang nggak sehat, ada macet, safety, pokoknya banyak banget masalahnya. Terus si kota New York ini, mereka pengen gimana caranya bisa memecahkan masalah ini. Nah, caranya mereka pengen bikin zoning. Jadi zoning itu kayak semacam zip code, kayak semacam kode pos kali ya, tapi khusus buat ngangkutin sampah. Jadi pada masa depan, beberapa tahun lagi, itu nanti orang-orang yang pengen ngangkutin sampah untuk swasta, sampah swasta ini,
mereka harus tender dulu mau zona wilayah mana, terus cuman boleh serving wilayah tersebut gitu. Wilayah yang tendernya dimenangin, kurang lebih kayak gitu. Nah, kerjaan saya waktu itu adalah mikirin gimana bikin zoningnya gitu, gimana gambar zoningnya, karena di zaman itu si kota New York ini mereka pengen bikin disruption, tapi disruptionnya ini tuh mereka nggak pengen bikin terlalu gede gitu loh. Mereka pengen melindungi yang kecil-kecil, perusahaan kecil-kecil misalnya gitu-gitu lah. Mereka nggak pengen disruption terlalu lebay. Nah, waktu itu saya berkeyakinan bahwa kayaknya walaupun si perusahaan sampah ini ngangkutin sampah ke sana kemari, mereka pasti pemain lokal kan. Maksudnya mereka punya kayak wilayah sendiri. Terus saya berpikir kenapa kita nggak kumpulin datanya aja gitu, kumpulin data rutenya, kumpulin data customer-nya untuk lihat sebenarnya tuh mereka jalan-jalannya kemana aja tiap malam. Sebenarnya sampah yang diangkutin tuh di mana aja tiap malam, dan benar ternyata setelah kita bagi New York ke beberapa bagian kecil, kita bisa tahu bahwa oh ternyata perusahaan-perusahaan ini tuh ngangkutin sampahnya di daerah ABC aja gitu. Dan biasanya si kombinasi daerah ABC ini sangat common, dan jadi kenapa enggak kita jadiin satu zona, kurang lebih kayak gitu. Jadi saya lakukan hal tersebut, diiterasi sedemikian hingga akhirnya produk akhirnya adalah gambar zona, zoning gitu. Dan itu sekarang udah jadi local law atau peraturan daerah di New York City. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin perusahaan pengangkut sampah di New York, beberapa tahun lagi teman-teman harus patuhi itu, nggak bisa asal ngambil sampah kemana-mana gitu. Wow, ini impresif banget ya, suatu karya yang luar biasa kalau menurut saya, sampai punya impact ke ini ya, local law ya. Wow, luar biasa banget nih, luar biasa banget nih. Oke, sebagai praktisi di bidang data science, kalau menurut Mona, gimana sih pertumbuhan akan tenaga ahli dalam bidang data science di dunia sekarang ini? Sekarang pertumbuhannya menurut saya cepat banget ya, karena data science ini sesuatu bidang yang menurut saya mungkin paling hot, nggak tahu sih zaman sekarang, mungkin iya. Jadi semua orang kayaknya berlomba-lomba biar jadi data scientist. Dan di Amerika sendiri itu sangat banyak sekali sumber dayanya, karena kalau di Amerika kita ada anekdot bahwa data science itu welfare untuk PhD. Jadi orang-orang PhD sekarang mereka kalau enggak jadi akademia, jadi data scientist pilihannya itu. Jadi ada banyak sekali tenaganya, resourcesnya, sehingga pertumbuhannya berkembangnya cepat sekali. Dan menurut saya kalau di Amerika sendiri sudah cukup mature atau sudah cukup dewasa, jadi sudah bisa memilah-milah posisi data scientist itu harusnya seperti apa, atau job description-nya seperti apa gitu-gitu. Tapi ini karena perjalanan juga sih, dulu juga tidak sedewasa ini, dulu tidak semature ini. Waktu saya mulai, itu nggak sedewasa ini, karena masih lagi kayak booming-boomingnya, perusahaan-perusahaan masih kayak yang, oh aku pengen hire data scientist gitu, entah gimana caranya gitu. Aku punya data, aku pengen hire data scientist gitu. Padahal perusahaan tersebut belum tentu tahu problemnya apa gitu, apa yang mau dipecah dengan data. Yang penting kelihatan kedengeran keren aja. Jadi zaman itu data scientist kerjain semua hal ya, bikin apa, bikin modelnya iya, terus ngomong sama klien iya, terus bikin visualisasi iya, kumpulin data sendiri iya, terus deploy iya, terus bikin presentasi ke klien juga iya. Pokoknya semuanya dikerjain sendiri. Tapi semakin kesini perusahaan semakin sadar bahwa oh kayaknya kalau misalkan kita hire data scientist untuk semua hal kayak gini nggak efektif juga, jadi harus dibagi-bagi perannya gitu. Kalau di Indonesia sendiri hal tersebut yang sedang saya lihat sekarang, kayaknya orang-orang beranggapan bahwa data scientist tuh
harus bisa segalanya, satu. Terus yang kedua, kayaknya Mas beranggapan bahwa, mari kita ya data scientist kayaknya bisa memecahkan semua masalah, kayak gitu. Jadi karena lagi booming-boomingnya, semua orang jadi pengen jadi data scientist, padahal infrastrukturnya belum ada di perusahaan tersebut misalnya, atau datanya belum ada, jadi apa yang mau di data science-in, kayak gitu. Tapi karena antusiasnya tinggi dan menurut saya data ini data ini masih akan sangat berkembang di kemudian hari. Jadi perkembangannya di Indonesia menurut saya masih akan sangat pesat di kemudian hari dan akan sangat banyak sumber daya yang dibutuhkan di kemudian hari gitu. Betul banget ini. Oke, nah selanjutnya kita coba ngobrolin hal-hal yang sedikit lebih teknis nih. Kalau untuk bidang data science, alur kerja atau workflow seperti apa yang umum diterapkan? Lalu bahasa pemrograman dan tools apa saja sih yang umum digunakan? Jadi untuk bagian teknis ini sebenarnya sangat berbeda tergantung jenis kerjaannya di mana sama tergantung perusahaannya apa juga. Jadi kalau misalkan saya cerita di Microsoft aja ya, karena saya kerja di Microsoft. Jadi karena saya kerja di Microsoft, untuk prosesnya sendiri tadi sebenarnya sudah saya ceritain kurang lebih. Jadi kita ngambil data, kita proses data, kita deploy, tapi untuk toolsnya sendiri kita pakai database internal untuk ngumpulin datanya. Kita pakai Nimbus ML untuk training. Jadi Nimbus ML itu dia Python wrapper untuk ML.NET. Jadi karena Microsoft itu backbone-nya C#, jadi kalau misalkan kita bikin model itu juga backbone-nya C#. Dan untuk memudahkan data scientist ada wrapper-nya. Si model ini ada wrapper-nya namanya Nimbus ML. Terus untuk bahasa pemrograman kita pakai Python untuk training data analisis segala macam. Tapi habis itu untuk kemudian deploy, karena saya ngerjain deploy, saya pakai C#. Terus habis itu yaitu tadi ML.NET untuk ininya, untuk deploy-nya, dan Azure ML. Tapi lagi-lagi nih karena saya kerja di Microsoft, untuk teman-teman misalkan kalau kerja di perusahaan lain mungkin beda juga ekosistemnya, beda juga infrastrukturnya, tergantung apa yang dipunya dan apa yang digunakan. Tapi sebagian besar data scientist menurut saya yang kerja di deployment biasa menggunakan Python. Gitu sih. Betul. Wah, ini interesting banget ini. Oke, terus juga ini bidang data kan bisa dibilang bidang yang sangat dinamis sekali nih. Nah, mungkin Mona bisa berbagi juga nih ke teman-teman di sini upaya-upaya apa saja yang biasa Mona lakukan untuk tetap up to date. Benar banget. Jadi kalau teman-teman pengen kerja jadi data scientist atau sebenarnya jadi apapun di bidang IT sih, itu salah satu kunci utamanya, rahasia utamanya itu emang harus update ilmu, update teknologi, karena bidang ini jalannya cepat banget kayak kereta Shinkansen. Jadi kalau nggak ngupdate ya ketinggalan jauh, bye-bye. Terus upaya-upaya yang saya lakukan biar tetap update, banyak banget sih sebenarnya. Pertama itu sebenarnya lihat Twitter. Jadi di Twitter saya follow orang-orang di bidang data science kayak Jan LeCun, Kyung Honjo, Fei Li, gitu-gitu. Jadi saya follow orang-orang yang masih udah master di bidangnya. Dan biasanya saya follow topik juga. Jadi di Twitter kita bisa follow topik. Saya follow topik data science, machine learning gitu-gitu. Jadi saya dapat updatean terbaru kalau orang-orang tersebut nge-tweet atau orang-orang tersebut nge-retweet sesuatu paper gitu misalnya, saya bacain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya follow newsletter. Jadi ada orang di LinkedIn gitu bikin newsletter, Andriy Burkov namanya, ANDRIY, last name BURKOV. Nah itu dia punya newsletter machine learning. Nah, saya follow aja, saya baca-bacain. Terus selanjutnya biasanya kalau zaman dulu itu ada meetup
ada meetup in person gitu. Jadi kita bisa ke sebuah tempat X, terus ngelihat orang presentasi tentang sebuah topik tertentu di machine learning atau data science, terus kita ya udah lihat aja, dengerin gitu. Karena kebetulan di sini, di daerah sini banyak perusahaan-perusahaan IT global kan, kayak Microsoft, Amazon, Salesforce, Google juga punya cabang di sini, Facebook. Jadi itu gampang banget kayak ambil informasi terbaru kalau misalkan ada meetup gitu. Tapi karena adanya coronavirus ini, jadi udah nggak bisa lagi meetup kayak gitu. Jadi ya itu tadi, paling lihat-lihat streamingan Twitter dan teman-temannya gitu. Iya, betul. Iya, Twitter ini menarik ya karena banyak sekali tokoh-tokoh di bidang IT yang sering melakukan update informasi lewat Twitter juga ya. Ini memang really nice. Oke, portfolio sekarang ini menjadi sesuatu yang esensial, bahkan seringkali diperhitungkan atau lebih diperhitungkan bila dibandingkan dengan gelar kesarjanaan. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Mona sendiri, portfolio seperti apa sih yang appealing untuk bidang data science? Ya, ini aku bisa mengamini banget karena emang penting banget ya, dan kayaknya saya dapat salah satu job juga dari portofolio sih. Jadi kalau boleh curhat, jadi zaman dulu waktu saya masih cari-cari kerjaan pertama kali, itu saya dapat kerjanya sebenarnya dari career fair di sekolah. Jadi sekolah ada kayak career fair gitu, terus saya deketin satu-satu, saya ceritain saya kerjain apa. Nah, waktu itu di perusahaan yang dulu saya bekerja, ada bukaan nih, terus habis itu saya ketemu rekruternya, terus saya ngobrol-ngobrol, terus saya bilang, oh saya sudah bikin penelitian tentang, jadi waktu itu si perusahaannya tertarik tentang autonomous vehicle gitu. Jadi saya udah bikin penelitian tentang autonomous vehicle nih, saya punya paper tentang ini, nggak paper juga sih, kayak tulisan tentang ini gitu, bisa dibaca di tempat ini gitu, dan mereka tertarik dan akhirnya saya dipanggil wawancara waktu itu. Dan waktu saya wawancara juga nggak sering kali sih, kayak 1, 2, 3 kali gitu, orang yang wawancara saya kemudian ungkit-ungkit portofolio saya. Jadi biasanya di resume saya kan cantumin websitenya apa, atau kayak portofolionya, websitenya, alamatnya di mana. Terus mereka biasanya ungkit-ungkit tuh gitu, kayak misalkan, oh ini saya lihat di portofolio kamu bahas tentang X gitu, bisa diceritakan lebih lanjut nggak gitu, proyeknya seperti apa, kayak gitu. Jadi ternyata rekruter di sini itu kepo banget, mereka liatin portofolio, dan saya pikir itu salah satu hal yang bikin kenapa saya dipanggil wawancara juga kayak gitu. Jadi ya itu super penting kalau di sini di Amerika. Saya yakin mungkin teman-teman di Indo, rekruter di Indo juga sudah mulai mikirin ini, sudah mulai mikirin menggunakan portofolio sebagai salah satu alat pencarian bakat gitu. Nah, terus selanjutnya adalah gimana caranya biar bisa stand out, gimana caranya biar bisa dilirik rekruter. Sebenarnya ada banyak cara, tapi menurut saya cara yang paling bagus adalah dengan bikin tulisan. Jadi entah itu paper, entah itu ulasan gitu di Medium, di blog segala macam. Jadi bikin tulisan yang ada ceritanya. Kenapa? Karena data scientist itu diwajibkan untuk berkolaborasi kalau bekerja. Jadi komunikasi itu penting, gimana caranya kita mengkomunikasikan ide kita, gimana caranya kita mengkomunikasikan hasilnya, alur pikirnya itu super penting. Jadi dengan menulislah, dengan bikin tulisanlah, kelihatan si orang ini alur pikirnya gimana sih, si orang ini munculin idenya dari mana, si orang ini alur berpikirnya, cara memecahkan masalahnya itu gimana, sampai akhirnya si orang ini gimana mengkomunikasikan hasilnya. Jadi saran saya bikin proyek yang bisa dibikin narasinya, bikin proyek kecil-kecilan, dilihat dari yang teman-teman suka dulu, sukanya apa. Kalau misalkan saya sukanya transportasi, jadi makanya banyak portofolio saya berhubungan sama transportasi. Terus ya udah dilihat problemnya, dicari problemnya apa yang kira-kira teman-teman gelisah, terus habis itu dibikin aja gitu.
dibikin proyek kecil-kecilannya. Kalau belum bisa, saya ada rumusnya tuh ATM, amati tiru modifikasi. Kalau baru mulai terus habis itu belum bisa, belum tahu mau ngapain, coba lihat portofolio yang udah ada. Mereka tuh kayak apa sih gitu bikinnya. Coba dicontek dulu aja sampai mirip gitu. Habis udah bisa nyontek, coba diubah gitu, dimodifikasi datanya, entah dimodifikasi problemnya, entah dimodifikasi codingannya, pokoknya dimodifikasi sehingga jadilah itu portofolio milik teman-teman gitu. Semakin original, semakin baik, dan semakin punya value, semakin kompleks problem yang dipecahkan semakin baik gitu. Oke. Wah, ini interesting banget nih. Ini yang Mona highlight ini menurut saya menarik banget. Karena ini ya, Pak, perlu juga ada penekanan terhadap membuat narasi ataupun bercerita ya, terkait dengan apa yang kita lakukan terhadap data yang dimiliki. Dan ini juga mengingatkan saya ke salah satu judul buku, judulnya itu Storytelling with Data. Itu buku yang menarik banget kalau menurut saya. Dan Iya. ya ini interesting banget ini. Wow, very interesting. Oke, Mona, kebetulan nih audiens di channel Indonesia Belajar ini kebanyakan masih mahasiswa dan pelajar di jurusan terkait IT. Lalu ada juga sih beberapa yang sudah mulai meniti karir di bidang IT. Mungkin Mona bisa memberikan beberapa rekomendasi terkait learning path dan juga hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang memang mulai punya ketertarikan untuk memulai karir di bidang data science. Untuk learning path-nya untuk teman-teman yang baru mulai, saran saya itu cari-cari di internet. Jadi internet is your best friend gitu. Jadi zaman sekarang ini udah banyak ilmu-ilmu yang disebutkan di internet secara gratis, kayak podcast ini misalnya, ya kan. Terus juga udah banyak kampus-kampus yang kemudian menggratiskan, atau bukan menggratiskan sih, maksudnya kayak mengupload materi kuliahnya di internet. Dan saya lihat banyak dosen-dosen di bidang machine learning, bidang AI, data science yang sudah melakukan hal serupa. Jadi saran saya kalau misalkan pengen, coba dicari di internet dosen-dosen tersebut. Saya yakin banyak di internet. Terus ya udah ikutin aja kuliahnya gitu. Itu untuk teman-teman yang sangat suka belajar secara struktural. Jadi cari materinya di internet, cari dosen yang pernah mengampu mata kuliah tersebut di internet, terus diikutin aja silabusnya satu-satu. Nah, itu cara yang paling akademis gitu menurut saya. Cara lainnya, kalau misalkan teman-teman mampu, udah ikut course online aja gitu di Udemy, di Coursera gitu, banyak yang gratis. Terus ada juga yang berbayar, di Udemy ada beberapa yang berbayar, banyak sih semua berbayar. Tapi kalau misalkan lagi diskon itu terjangkau kok, nggak semahal nggak semahal beli tas baru gitu. Mungkin harganya sama kayak 2 boba gitu. Jadi ya udahlah beli aja gitu. Terus untuk belajar. Terus selain belajar juga perbanyak, menurut saya sih perbanyak bikin project kecil, yaitu tadi untuk persiapan portofolio. Karena aku yakin 4, 5, 2, 3 tahun lagi mungkin portofolio juga akan jadi salah satu elemen yang paling dicari dalam mencari talenta data science. Jadi dari sekarang sudah harus dipersiapkan mau ngerjain apa, proyek-proyek kecilnya apa yang dibikin portofolionya. Jadi satu, mulai belajar online atau offline terserah dari internet. Ada banyak sekali sumber yang bisa kita cari sekarang. Terus yang kedua, bikin portofolio dari sekarang juga kita. Oke. Nah, itu tips yang menurut saya sangat-sangat menarik sekali nih, dan bagi teman-teman yang memang punya ketertarikan dalam bidang data science, ya get ready ya. Coba mulai prepare nih, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Oke, nah terkait miskonsepsi nih, kalau menurut Mona, miskonsepsi atau kesalahpahaman apa saja sih yang umum ditemui terkait bidang data science ini? Dan mungkin di sini dirimu bisa sekalian membantu untuk meluruskannya. Aduh, miskonsepsinya apa ya? Miskonsepsinya mungkin data science adalah Superman gitu. Bisa
bisa semuanya gitu ya, muanya dari hulu ke hilir gitu. Padahal ya enggak juga gitu loh. Kayak kita manusia biasa kan, nggak ada orang yang misalkan bisa benerin TV, terus habis itu bisa benerin HP, bisa benerin laptop, terus habis itu bisa masak, terus bisa benerin mobil, bisa segalanya gitu kan ya. Ya mungkin ada juga, tapi kan cuman orang tersebut jarang sekali gitu. Dan data scientist tuh juga banyak spesialisasinya gitu. Orang yang kerja di bidang data tuh ada banyak tipenya, ada banyak kerjaannya lah gitu. Ada data engineer, ada data science, ada data analyst, ada machine learning engineer, ada banyak sekali path yang bisa diambil gitu. Jadi mungkin miskonsepsinya itu aja sih. Kita sering dikira Superman bisa semuanya, terus habis itu begitu ternyata kita nggak bisa X, terus lo kan kamu data scientist ya. Padahal ada banyak hal juga yang harusnya dilengkapi dulu. Misalkan kalau nggak ada datanya, gimana caranya kita ngolah data ya kan, dan sebagainya gitu sih. Betul. Nah ini yang cukup menarik nih. Kadang-kadang juga banyak ditemui nih. Datanya nggak punya atau maksudnya data yang proper ya, yang properly labeled-nya nggak ada, tetapi mengharapkan suatu dashboard yang bisa melakukan forecasting. Ini juga Iya. ini interesting banget nih. Oke. Nah ini last question nih Mona. Bidang IT ini kan cenderung didominasi oleh pria. Mungkin Mona bisa share sedikit nih pengalaman sebagai seorang wanita yang terjun di bidang IT. Harapannya ini nanti bisa menginspirasi dan memotivasi para Sri Kandi di Indonesia untuk berkiprah di bidang IT. Oke. Ini pertanyaan menarik, nggak menarik banget sih. Ini pertanyaannya menarik, tapi mungkin aku kasih jawaban yang sebenarnya mungkin tidak diharapkan Mas Budi. Jadi gini, satu, selama aku kerja profesional sebagai data scientist di US, itu aku nggak ngalamin itu. Jadi tim aku itu alhamdulillah nggak kebetulan juga sih, alhamdulillah seimbang gitu. Perempuan laki-laki itu seimbang. Jadi saya nggak pernah ngalamin yang namanya data scientist banyakan yang cowok gitu, terus terdiskriminasi atau ya whatever that is. Karena satu kebetulan saya di tempat saya bekerja selama ini itu selalu seimbang. Nah habis itu mungkin yang bisa saya share adalah kenapanya kok bisa gitu, bisa seimbang gitu kan. Sementara di tempat lain kayaknya enggak gitu, atau di banyak tempat sepertinya enggak. Jadi sebenarnya kalau misalkan dikulik itu permasalahan ketidaksetaraan gitu atau kesenjangan ini itu tuh sebenarnya bukan permasalahan motivasi aja. Jadi kalau misalkan saya ngasih motivasi sekarang, terus magically 2 tahun 3 tahun lagi kesenjangannya terus hilang gitu tuh, itu sebenarnya nggak mungkin juga sih. Karena permasalahan kesenjangan ini sebenarnya adalah permasalahan pengelolaan sumber daya gitu. Nggak bisa yang namanya bottom up doang, nggak bisa yang namanya saya ngasih motivasi terus kemudian kesenjangannya nggak ada. Harus ada pendekatan top down-nya. Harus ada upaya-upaya dari teman-teman yang di bidang rekrutmen, teman-teman yang di bidang HR untuk benar-benar sadar bahwa kesenjangan ini ada dan gimana caranya kita bisa menjembatani kesenjangan tersebut. Kayak gitu. Dan ini nggak cuma di gender ya, di bidang-bidang lain tentang kesenjangan juga. Jadi kalau boleh berkaca dari apa yang dilakukan oleh perusahaan saya misalnya, atau dari tempat-tempat kerja saya sebelumnya, sedemikian hingga saya nggak pernah ngalamin itu, adalah ya itu tadi, pertama sadar bahwa kesenjangan ini ada dan harus dijembatani. Jadi di bidang HR sendiri sudah berusaha gimana caranya si talent pool ini sebelum di hire ini sudah seimbang gitu perempuan dan laki-lakinya, misalkan kayak gitu. Dan dengan cara apa? Banyak sebenarnya. Misalkan dengan cara sesimpel pemberian deskripsi pekerjaan. Jadi ini ada paper menarik
ternyata di laki-laki dan perempuan itu beda perilakunya dalam melamar sebuah pekerjaan dilihat dari job deskripsinya. Kalau laki-laki itu biasanya kalau misalkan ada job deskripsi, terus lihat, oh kayaknya aku bisa deh 1, 2 daftar gitu, walaupun kayak nggak memenuhi semua job deskripsi. Sementara wanita itu cenderung merasa, aku harus punya semua ini dulu, terus habis itu baru aku daftar kayak gitu. Nah itu sebenarnya bisa dijembatani dengan misalkan kita bikin job deskripsi yang nggak lebay-lebay amat gitu, yang penting-penting aja, yang kira-kira semua orang bisa lah kayak gitu. Demikian hingga memberikan pool atau talenta yang lebih seimbang di depan pintu rekrutmen kayak gitu. Terus selanjutnya di bidang pas wawancaranya juga gitu, mungkin bisa diseimbangkan perempuan laki-lakinya gitu, karena ini juga menurut penelitian juga orang itu cenderung akan meng-hire orang yang mirip sama mereka. Jadi entah alma maternya, ini subconsciously aja sih, entah alma maternya sama, entah gendernya sama, atau kayaknya kamu mirip aku waktu aku umur 20 tahun kayak gitu. Jadi subconsciously itu akan meng-hire orang yang mirip gitu. Jadi kalau misalkan pool talenta pewawancaranya itu juga mirip, proporsinya laki-laki perempuan, hal tersebut juga bisa kesenjangan ini tuh bisa dijembatani. Terus juga di dunia IT kita kan ada banyak referral kan. Sama juga sih sama dengan wawancara, kalau misalnya kita refer, kita juga cenderung merefer orang yang mirip kayak kita kan. Dan gimana caranya kita bisa merefer misalkan banyak wanita atau banyak minoritas, kalau misalkan di perusahaan tersebut pada awalnya tidak banyak orang yang minoritas atau tidak banyak yang wanita gitu. Jadi satu, maaf banget aku nggak bisa ngasih pengalaman kesenjangan karena alhamdulillah selama aku bekerja aku tidak mengalami itu. Dan yang kedua, maaf banget juga aku nggak bisa ngasih motivasi karena menurutku perempuan-perempuan itu sebenarnya sudah banyak termotivasi dan terinspirasi ya. Maksudnya udah kenyang sama motivasi, udah kenyang sama inspirasi, tinggal dikasih sarana prasarana aja, tinggal dikasih kesempatan aja. Dan mungkin yang bisa saya lakukan sekarang adalah membantu dengan mentoring secara tidak langsung misalnya. Jadi DM Twitter saya terbuka untuk semua orang yang mau tanya, untuk semua orang yang mau misalkan minta di proofread CV-nya atau minta dilihatin portofolionya seperti apa, itu saya sangat terbuka untuk membantu itu gitu. Oke. Ya ini memang menarik sih ya, diversity culture ya sebenarnya, karena ya jujur aja saya pribadi berharap agar di Indonesia udah mulai sih sebenarnya, di beberapa startup dan unicorn itu sudah mulai memperhatikan aspek diversity culture di company mereka. Tetapi ya ini saya berharap banget agar proses adaptasi diverse culture di Indonesia itu bisa lebih cepat. Dan ya semoga sih, ini banyak berharap dan saya looking forward banget nih sebenarnya. Iya. Oke, wah ini menarik sekali nih sesi bincang-bincang kita kali ini. Untuk Mona mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan. Closing statement-nya apa ya? Jadi untuk teman-teman yang sedang belajar sekarang, belajar apapun deh, data science, IT, perikanan, peternakan, apapun itu, digeluti aja, dinikmati aja proses belajarnya. Mungkin nggak gampang, tapi dinikmatin aja, karena kalau misalkan teman-teman sungguh-sungguh dan menikmati proses tersebut, saya yakin hasilnya pasti akan tidak mengkhianati teman-teman. Jadi terus belajar, jangan berhenti belajar, dan tetap semangat. Itu aja sih. Oke. Wow, luar biasa nih. Terima kasih banyak loh untuk Nurfirta Monariska yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita ini. Sehat, sukses, dan bahagia selalu tentunya untuk Mona. Dan semoga apa yang kita berbincangkan di sini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Akhir kata saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.